got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam kurikulum Merdeka, pada pembelajaran di sekolah dasar terdapat mata pembelajaran yaitu proyek penguatan profil Pancasila atau yang disebut dengan P5. P5 adalah sistem pembelajaran yang bertujuan untuk mengamati dan menyelesaikan permasalahan di sekitar melalui 5 aspek utama. Yang pertama yaitu potensi diri, yang kedua pemberdaya diri, yang ketiga peningkatan diri, yang keempat pemahaman diri, dan yang terakhir yaitu peran sosial. P5 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis Project Based Learning atau PJBL yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Selanjutnya, Project Based Learning. Apa sih yang dimaksud dengan Project Based Learning? Menurut Fathur Rahman tahun 2016, Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai oleh peserta didik. Project Based Learning ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ketika melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Secara konstruktif, peserta didik melakukan eksplorasi atau pendalaman pembelajaran dengan melakukan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pernyataan yang berbobot, nyata, dan relevan. Selanjutnya, tujuan PJBL. Tujuan model pembelajaran Project Based Learning ini, menurut Rianto tahun 2014 yaitu, tujuan metode PJBL ini memiliki tujuan seperti berikut. Yang pertama, memberikan wawasan yang luas terhadap siswa ketika menghadapi permasalahan secara langsung. Yang kedua, mengembangkan keterampilan serta keahlian berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan yang diterima secara langsung. Jadi, ketika diambil secara garis besar, tujuan dari penerapan metode ini yaitu untuk mengasah serta memberikan kebiasaan kepada siswa dalam melakukan kegiatan berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang diterima. Selanjutnya, syarat Project Based Learning. Yang pertama, peserta didik memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi kompetensi dasar yang lebih menekankan pada keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, pendidik bertanggung jawab untuk melakukan penguasaan materi sehingga dapat memilih materi atau topik-topik yang akan dijadikan tema proyek sehingga menjadi menarik. Yang ketiga, pendidik setidaknya harus terampil memotivasi peserta didik dalam mengerjakan proyek. Dengan begitu, peserta didik diharapkan akan memiliki rasa atas proyek tersebut atau proyek yang sudah dijalankan. Yang keempat, tersedianya fasilitas dan sumber belajar yang cukup sehingga siswa atau kelompok siswa bisa terpenuhi kebutuhannya. Yang terakhir, peserta didik harus memastikan peserta memiliki kesesuaian waktu proyek dengan jadwal atau kalender akademik agar kegiatan proyek tidak bentrok atau mengalami hambatan tertentu. Selanjutnya, karakteristik PJBL. Yang pertama yaitu berfokus pada peserta pembelajaran atau siswa. Yang kedua, berbasis proyek dalam pembelajarannya. Yang ketiga, mengembangkan partisipasi aktif dari peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan inisiatif dan kemandirian dari peserta didik. Yang keempat, melatih kolaborasi dan tanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk mencari solusi. Yang kelima, melatih berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Yang keempat, evaluasi dilakukan secara berkala karena peserta melakukan refleksi. Selanjutnya, proyek pembelajaran menghasilkan sebuah produk atau output yang jelas. Yang terakhir, fasilitator mendampingi selama proses pembelajaran. Selanjutnya, keunggulan dari pelaksanaan PJBL. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem yang lebih kompleks.
Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran, dan praktik dalam mengorganisasikan proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang terakhir, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang berkembang sesuai dunia nyata. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. 10. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Selanjutnya, kelemahan PJBL. Yang pertama, membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak biaya. Yang ketiga, sikap aktif peserta didik dapat menimbulkan situasi kelas yang kurang kondusif. Yang keempat, penerapan alokasi waktu untuk siswa telah diterapkan namun tetap membuat situasi pembelajaran tidak kondusif. Selanjutnya, 6 langkah pelaksanaan PJBL. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Yang kedua, menyusun rencana proyek. Yang ketiga, membuat jadwal. Yang keempat, memonitor pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang kelima, menguji dan memberikan penilaian atas proyek yang dibuat. Yang keenam, evaluasi pembelajaran berbasis proyek. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ibu. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah sehat? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Fikra. Sahabat Fikra. Gerak, hormat, gerak, gerak, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu akan mengambil absen dahulu. Apakah ada dari kalian yang tidak hadir? Siapa? Rahmat Hidayat. Apa kabar Rahmat Hidayat? Berarti apa ya? Karena ibu semua tidak mengantuk, kita akan melakukan sebuah permainan, yaitu tepuk 3, 2, 1. Untuk itu, anak-anak ibu ikuti gerakan ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Oke, sudah mengerti anak-anak ibu semua? Oke, langsung saja kita mulai ya. Diharapkan untuk tetap konsentrasi. Oke, tepuk 1,
Kan?